Halo guru-guru sekolah minggu semua, selamat datang di channel Anak Terang Ministry. Di video kita kali ini, kita akan membahas tentang 10 hal terlarang bagi guru sekolah minggu. Ayo kita identifikasi mana yang sadar atau tanpa sadar kita pernah lakukan. Yang pertama, jangan merusak kekudusan hidup. Kekudusan hidup bagi seorang guru sekolah minggu itu sangat penting, karena itu menjadi teladan untuk setiap anak-anak. Untuk itu, hindari hal-hal yang merusak kekudusan hidupmu, seperti pornografi, seks bebas, alkohol, dan yang lainnya. Yang kedua, jangan mengajar tanpa persiapan. Mengajar adalah tugas yang sangat penting dari guru sekolah minggu. Firman Tuhan yang kita ajarkan itu perlu kita mengerti, supaya anak-anak bisa menangkap apa yang kita sampaikan dan itu boleh dilakukan di dalam kehidupan mereka. Untuk itu, persiapkanlah firman Tuhan dengan baik, hidupilah firman Tuhan yang akan disampaikan, sehingga firman Tuhan itu boleh sungguh-sungguh dihidupi oleh anak-anak juga. Yang ketiga, jangan meremehkan anak-anak. Walaupun anak-anak masih kecil, terlihat masih pecicilan, ataupun mungkin mereka terlihat tidak tahu apa-apa. Tetapi jangan pernah meremehkan mereka. Sebab apa yang kita katakan, tingkah laku kita sangat berkesan untuk mereka. Itu akan tersimpan di dalam alam bawah sadar mereka. Untuk itu, hargailah anak-anak. Walaupun masih kecil, tetapi kita bisa menunjukkan perhatian dan penghargaan dan penghormatan kita kepada mereka. Yang keempat, jangan berpenampilan tidak pantas. Apa yang kita kenakan, yaitu perhiasan ataupun pakaian, baju, dan yang lain sebagainya, sangat berpengaruh kepada anak-anak juga. Mereka akan meniru apa yang kita kenakan. Untuk itu, kenakanlah pakaian yang sopan dan juga perhiasan yang pantas, sehingga itu bisa jadi contoh dan teladan untuk anak-anak yang melihat kita. Yang kelima, jangan datang terlambat. Menghargai waktu itu sangat penting bagi seorang guru sekolah minggu. Itu adalah satu bukti kalau kita adalah guru yang bertanggung jawab. Bayangkan jika anak sekolah minggu datang ke sekolah minggu tetapi tidak menemukan satupun guru yang ada di kelas. Mereka malah menemukan guru yang terlambat datang. Tentunya ini bukan hanya mengecewakan, tetapi ini tidak menjadi teladan untuk anak-anak. Dan ini memperlihatkan guru tidak menghormati Tuhan di dalam ibadah. Untuk itu, datanglah lebih cepat dari anak-anak, sambutlah anak-anak, dan juga perlihatkanlah kalau kita serius di dalam ibadah, serius di dalam menghormati Tuhan di dalam ibadah. Yang keenam, jangan posting konten yang tidak pantas di media sosial. Teladan yang kita perlihatkan kepada anak-anak bukan hanya di dunia nyata, tetapi juga di dunia maya, khususnya di media sosial. Untuk itu, postinglah hal-hal yang berguna dan bermanfaat di media sosial. Jangan sampai justru kita memposting hal-hal yang tidak baik dan kata-kata yang justru tidak pantas di media sosial. Jadi, untuk kamu yang punya media sosial, postinglah hal-hal yang berguna, yang bermanfaat untuk orang yang melihatnya. Yang ketujuh, jangan bertingkah laku sembarangan. Ketika kita bertingkah laku sembarangan, misalnya bersifat impulsif, marah yang tak terkendali sehingga menyebabkan pertengkaran atau konflik yang sangat besar, tentunya ini adalah tingkah laku yang akhirnya tidak jadi berkat untuk anak-anak, bukan? Perhatikanlah tingkah laku kita, supaya itu bukan hanya jadi berkat buat anak-anak, tetapi juga orang-orang yang ada di sekitar. Yang kedelapan, jangan sibuk sendiri waktu ibadah sekolah minggu. Misalnya main HP atau bicara dengan teman lain, atau malah main sama anak-anak. Ketika kita pelayanan anak-anak, fokuslah untuk beribadah bersama dengan anak-anak.
Jika ada anak-anak yang main atau sibuk sendiri, justru kita yang harus membawa mereka untuk fokus beribadah. Jangan sampai kita sibuk sendiri ya, bermain HP, buka media sosial, dan lain sebagainya. Justru itu malah merusak suasana di dalam ibadah sekolah minggu dan malah membuat anak-anak melihat kalau gurunya sendiri tidak menghargai ibadah di sekolah minggu. Yang ke-9, jangan melupakan janji dengan anak. Anak-anak sangat ingat janji gurunya. Untuk itu, ketika kita ada janji sekecil apapun, tepatilah itu dan jangan sampai kita lupa. Karena itu akan sangat berkesan buat anak-anak. Anak-anak akan melihat atau mengasumsikan itu sebagai sebuah kebohongan jika guru tidak menepati janjinya. Yang ke-10, jangan melupakan jadwal pelayanan. Nah, untuk guru sekolah minggu, cobalah kita berkomitmen. Jangan sampai kita malah lupa dengan jadwal pelayanan kita, sehingga kita datang pelayanan tanpa persiapan apapun. Tentunya hal ini dapat merugikan anak-anak dan tidak jadi berkat untuk guru-guru yang lain juga. Demikianlah 10 hal terlarang bagi guru sekolah minggu. Jika kita menemukan 1, 2, atau lebih hal-hal yang sudah disebutkan tadi, saatnya kita berubah. Jangan sampai kita terus-menerus melakukannya. Cobalah untuk melakukan satu perubahan, supaya kita menjadi guru sekolah minggu yang lebih baik lagi, guru sekolah minggu yang berkualitas. Oke semua, sampai di sini dulu untuk video kita kali ini. Marilah kita berjuang untuk menjadi guru sekolah minggu yang lebih baik lagi, yang terus-menerus diproses dan dibentuk oleh Tuhan. Terima kasih telah menonton. Tuhan Yesus memberkati.